penyembahnya, Rada yang sangat bersedih hati dengan tidak adanya Krishna di sisinya. Rada menceritakan rohani itu kepada para gopi yang sedang melalui air sisinya. Krishna pun datang menemui Rada. Rada dan para gopi sangat bergembira karena Krishna datang. Mereka pun sangat senang dan merasa berpuas hati. Maka dari itu, rasa kasih sayang para penyembah yang sangat tulus sehingga para gopi dan Rada tidak dapat dijauhkan dari Krishna. Serang Begawan Nagapati. Namun pendeta berwujud raksasa itu dapat mengalahkan Chandra Birawa, sehingga akhirnya makhluk itu mengabdi kepadanya. Dalam perang tanding itu, dengan kesaktiannya, Bagaspati mengubah wujud Chandra Birawa yang mula berupa naga menjadi raksasa kerdil yang maya. Dengan aji Chandra Birawa, raksasa kerdil itu dapat dipanggil dan dimintai bantuannya. Wujudnya yang maya akan berubah menjadi nyata. Ilmu itu hanya dapat dikalahkan oleh orang yang tidak mempunyai hawa nafsu untuk menyerang dan manusia yang berdarah putih. Itulah sebabnya ketika Prabu Kalyapati bertindak sebagai panglima perang di pihak Kurawa, para Pandawa atas saran Prabu Kresna mengangkat Yudhistira sebagai panglimanya. Yudhistira manusia berdarah putih yang amat sabar dan selama hidupnya selalu berusaha untuk tidak mempunyai musuh. Akhirnya dapat mengalahkan Prabu Salya. Inilah parade budaya ogoh-ogoh dari Desa Adat Dwi Eka Dharma, Kelurahan Atula dan Welala, Unit Pentransmigrasi Umum 1972, dengan jumlah kata adat 365 kata adat, dengan visi dan misi melalui catur rata penyepian. Kita tingkatkan kerukunan antar umat beragama dan serada bakti kita kepada Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Parade ogoh-ogoh ini dibuat sebagai simbol dari pelaksanaan Sri Hita Terana. Yang ketiga yaitu pelemahan dan alam semesta. Ogoh-ogoh ini merupakan Buddha Kalapita. Sang Buddha lembukannya Puspatan. Setelah kami melakukan tawur sebagai persembahan kepada unsur kekuatan alam yang mengharmoniskan hubungan manusia dengan alam lingkungannya sehingga terjalin kehidupan yang lebih baik. Sang Buddha lembukannya, kita sanjung mereka, kita usung mereka, kemudian kita usir mereka agar tidak mengganggu. Boleh tepuk tangannya Maria untuk Desa Tasaya. Dikisahkan pada saat itu Dewa Siwa kedatangan Betara Kala, yaitu seorang manusia raksasa, untuk mencari kedua orang tuanya di alam Siwaloka. Karena manusia raksasa ini tidak dikenal, maka Punggawa Siwaloka menghadap Betara Siwa. Lalu Betara Siwa pergi mendekati Sang Yang Kala tersebut dengan wajah sedang bersampul marah. Betara Kala berkata, "Aku kesini untuk mencari kedua orang tuaku. Kalau tidak ada yang memberitahu aku, Siwaloka akan aku hancurkan." Demikian kata di saat itu
setelah taring sang yang kalah dipotong, lalu Batara Siwa berkata, wahai orang tuamu adalah yang akan dihadapanmu, yaitu bapakmu adalah Batara Siwa dan ibumu adalah Batari Uma. Akhirnya dengan senang hati, sang yang kalah menyembah kedua orang tuanya. Karena sang yang kalah berwujud raksasa, maka beliau tidak diperkenankan untuk tinggal di Siwaloka. Dan diberikanlah anugerah oleh ibunya Dewi Uma, wahai engkau anakku sang yang kalah, engkau harus kembali ke dunia dan tinggal pada tempat yang angker dan tidak berpenghuni. Dengan mengambil tema Calon Narang, mohon penonton untuk mundur sedikit. Dikisahkan di desa Kira tinggallah seorang janda bernama Calon Narang. Dia mempunyai anak gadis berumur 25 tahun yang sampai sekarang masih belum diperistri. Tak seorang pun yang berani meminangnya. Perihal ibundanya yang terkenal dengan ilmu pengelihakan. Karena tidak seorang pun yang berani meminang anak gadisnya itu, Calon Narang pun marah. Datanglah yang bisa dihiburkan dengan para murid-muridnya. Perihal meminta izin untuk menemukan penyakit untuk membunuh para penduduk Raha. Sang nenek pun mengizinkan dengan satu syarat, Calon Narang tidak boleh menebar penyakit sampai ke dalam kota. Calon Narang dan para muridnya mulai mengganas. Mereka gemar berkeramas dengan darah para korban. Tak seorang pun berani menghadapi mereka. Yang melawan mereka terbunuhlah dengan cara-cara bengis. Jadilah desa Daha, desa yang penuh mayat bergeletakan. Raja pun tersadar bahwa mantra harus dilawan dengan mantra. Dia pun memohon pertolongan dari sang dewa. Dewa merekomendasikan Empu Barada, empu yang mempunyai kesaktian sakti mandraguna. Mulailah rencana sang empu dengan mengutus Empu Bahula untuk meminang anak Calon Narang. Setelah perkawinan mereka, Empu Bahula berhasil mengetahui rahasia dari kesaktian Calon Narang. Setelah didapatkan kitab tersebut, maka diketahuilah kelemahan dari si Calon Narang. Terjadilah pertempuran yang maha dahsyat antara Empu Bahula dan Calon Narang beserta muridnya. Di bawah pimpinan Kepala Desa Mekarjaya, Bapak Inenga Astrodi, Ketua Prada Iwayan Murdika AM, mempersembahkan karya anak-anak Prada Santi Karya Desa Mekarjaya bersama Sanggar Seni Saraswati Kecamatan Dangia membuat sebuah ogoh-ogoh dengan tema Angkana Ireng. Ogoh-ogoh ini menceritakan perjalanan si Gede Ngurah Supa menuju Swarga Loka yang ingin bertemu dengan ayah daya para Brahma. Namun dalam perjalanannya Gede Ngurah Supa dihadang oleh sang Kalireng yang ingin menghalang-halangi hendaknya lah menuju Swarga Loka. Agar berikan tepuk tangan yang meriah kepada para ogoh-ogoh Desa Rogo-Rogo. Oke, tepuk tangan yang meriah untuk Rogo-Rogo. Iya, ogoh-ogoh yang dibuat oleh Prada Desa Rogo-Rogo adalah berupa Rangda. Dalam mitologi Bali dikenal sebagai ratu dari para liak yang dipercaya sering menculik dan memakan anak kecil serta memimpin pasukan jahat untuk melawan Barong yang merupakan simbol kekuatan yang baik. Rangda digambarkan sebagai seorang wanita dengan rambut panjang yang acak-acakan.
mengucapkan selamat Hari Raya Nyepi dan Tahun Baru Saka 1939 dan diikuti oleh Parada Banda Suitra juga mengucapkan selamat Tahun Baru Saka 1939. Saudara-saudara ini sangat luar biasa. Om Swastiastu, Om Mawina Masurnya Masjidah. Asung Kertawara Nugraha, kami panjatkan kehadapan itu sekali yang karena berkatnya lah kami dapat membuat suatu logo dalam rangka menyambut Tahun Baru Saka 1939 yang mengangkat kisah berada sejarah Bali. Dewata. Sebab rakyat Bali tidak berani mengaturkan sembah sujud kepada hidup Sang Yang Widiwati. Para betara dan dewata di Toh Langkir menghadap Yang Paramesti Guru, meminta agar Maya Denawa yang mencemaskan rakyat Bali dibinasakan dari Madya Loka. Diutuslah setibanya di Madya Loka, maka terjadilah pertempuran yang dahsyat antara bala tentara Maya Denawa dan bala tentara Batara Indra. Ketika itu Bali menjadi gelap gulita. Hanya hujan petir yang kita rasakan seperti sekarang ini, yang menerangi jagat Bali dan juga jagat lapangan Putih Mata. Ketika itu Bali menjadi gelap setelah gemuruh memecah warna darah percucuran ratusan mayat berkelimpangan. Pertempuran semakin sengit, terdesaklah pasukan Maya Denawa. Berlawan arah jarum jam sebagai simbol pelepasan semua unsur kekuatan alam yang ada di bawah kita Songyam dan kita netralisir. Setelah melakukan pemutaran pakai ogo-ogo, sebentar akan dilepas oleh Ibu Wakil Bupati Kelapa Timur menuju daerahnya masing-masing untuk melaksanakan pengerupukan di desa adat masing-masing sebentar. Maghrib setengah 7 dimulai pengerupukan di desa adat masing-masing.